Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifah Jumatun, NIM 240211105839. Saya akan melakukan kampanye praktik baik mengenai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di SMP Negeri 10 Jember. Video ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu intervensi penerapan scaffolding pada ZPD atau Zone of Proximal Development. Menurut Suwardipa tahun 2020 menyatakan bahwa zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development bisa juga diartikan sebagai daerah perkembangan terdekat. Menurutnya, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam dua tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Hal ini disebut sebagai kemampuan instrumental. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Hal ini disebut sebagai kemampuan intermental. Jarak antara keduanya, yakni tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial ini disebut juga dengan zona perkembangan proksimal. Suwardipa tahun 2020 juga menjelaskan bahwa Zone of Proximal Development atau ZPD adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau dengan kolaborasi antar teman sebaya dan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan siswa. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa batas bawah dari Zone of Proximal Development adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri. Sedangkan batas atasnya yaitu tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seorang instruktur. Menurut Suwardipa tahun 2020 menjelaskan bahwa kunci utama dari teori ZPD ini adalah peran guru atau orang lain yang lebih berpengalaman. Vygotsky juga menjelaskan bahwa guru berperan penting dalam menyediakan bimbingan kepada siswa, memberikan masukan dan saran, serta menawarkan berbagai macam strategi dalam memecahkan masalah. Menurut Vygotsky, proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari. Namun tugas-tugas tersebut masih berada dalam jangkauan mereka yang disebut dengan zona perkembangan proksimal, yaitu daerah tingkat perkembangan sedikit di atas daerah perkembangan seseorang saat ini. Vygotsky yakin bahwa fungsi mental yang lebih tinggi pada umumnya muncul dalam percakapan dan kerjasama antar individu sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu tersebut. Selanjutnya yaitu menurut Mustafa dan kawan-kawan tahun 2021 menyatakan bahwa scaffolding merupakan interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan tujuan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Sedangkan menurut Retnodari dan kawan-kawan tahun 2020 menyatakan bahwa scaffolding merupakan bantuan berupa bimbingan yang diberikan oleh guru atau orang dewasa selama pembelajaran berlangsung sehingga membuat siswa mandiri menyelesaikan permasalahan dan memahami materi konsep yang sedang dipelajari. Scaffolding itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu bantuan pada pembelajaran yang dapat mengarahkan peserta didik pada kondisi belajar. Mustafa dan kawan-kawan tahun 2021 juga menyatakan bahwa pemberian scaffolding yang dilakukan secara bertahap akan dikurangi seiring dengan meningkatnya pengetahuan peserta didik. Bantuan yang diberikan berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam bentuk yang lain,
memungkinkan peserta didik dapat mandiri dan menyelesaikan tugas. Secara esensi, scaffolding berupaya untuk meningkatkan belajar melalui interaksi sosial dengan melibatkan pemahaman dan kebutuhan belajar. Sedangkan secara teoritik, scaffolding akan meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik yang membutuhkan scaffolding dalam intensitas yang tinggi akan lebih banyak berinteraksi dengan pendidik, sehingga komunikasi yang baik akan terbangun. Mustafa dan kawan-kawan tahun 2021 juga menjelaskan bahwa scaffolding sangat penting karena dapat membantu siswa untuk mendapatkan suatu keterampilan baru atau di luar batas kemampuan yang dimilikinya. Scaffolding ini dapat membantu peserta didik untuk mengkonstruksi dalam menjelajahi belajar secara individu. Scaffolding harus dipersiapkan oleh guru dengan matang, sebab jika scaffolding ini telah dipersiapkan dengan matang, maka hal ini tentunya akan mempermudah siswa memahami materi serta dapat membantu siswa dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya yaitu metode scaffolding. Metode scaffolding ini terdiri dari 4 jenis, antara lain yang pertama motivasi atau memberikan dorongan, yang kedua modeling atau memberikan contoh, yang ketiga reminder atau mengingatkan kembali, dan yang terakhir checking atau memastikan. Selanjutnya yaitu kelebihan penerapan scaffolding dalam pembelajaran. Menurut Mustafa dan kawan-kawan tahun 2021 menjelaskan bahwa kelebihan scaffolding antara lain yang pertama memberikan petunjuk kepada siswa untuk membantu siswa fokus pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan rasa ingin tahu siswa pada sesuatu yang akan datang sehingga bisa memotivasi siswa untuk lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, mengurangi tingkat frustasi siswa. Dan yang terakhir, memotivasi dan mengaitkan minat siswa dengan tugas belajar. Mengaitkan pembelajaran dengan minat siswa sangat penting untuk dilakukan. Oleh sebab itu, guru harus menunjukkan bahwa pengetahuan yang dipelajari sangat bermanfaat untuk siswa. Selanjutnya yaitu kelemahan scaffolding. Menurut Mustafa dan kawan-kawan tahun 2021 menjelaskan bahwa kelemahan scaffolding antara lain yang pertama, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan mengajak siswa agar menyadari dan dengan sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Namun dalam konteks ini tentunya guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diterapkan semula. Kemudian yang kedua, siswa menjadi kurang percaya diri apabila bantuan dari guru berkurang. Kelemahan yang ketiga yaitu apabila guru kurang paham terhadap scaffolding, maka siswa akan mengalami kesusahan. Kelemahan yang terakhir yakni scaffolding membutuhkan waktu yang relatif lama. Penerapan metode scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD ini dilakukan pada siswa kelas 8G yang berjumlah 31 siswa, 16 siswa laki-laki, dan 15 siswa perempuan. Siswa di kelas ini memiliki karakteristik dan latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda. Perbedaan ini juga tercermin pada kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Sebagian besar siswa memiliki karakteristik yang sesuai dengan tingkat perkembangannya, namun ada pula siswa yang sedikit lambat dalam menangkap materi, bahkan kesulitan dalam memahami materi. Penerapan scaffolding yang saya lakukan di kelas 8G SMP Negeri 10 Jember ini menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Adapun sintaks dari model pembelajaran Problem Based Learning ini antara lain yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua, mengorganisasi peserta didik dalam belajar, yang ketiga, membimbing penyelidikan peserta didik secara mandiri maupun kelompok, yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil, dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses. Langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan meliputi
kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Langkah pembelajaran yang pertama yaitu pendahuluan. Aktivitas yang dilakukan yakni guru memasuki ruang kelas dengan memberi salam kepada peserta didik. Kemudian aktivitas yang kedua, guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa. Dan yang terakhir, guru mempresensi dan meneliti kehadiran peserta didik serta mengkondisikan kelas agar siap belajar. Berikut ini merupakan dokumentasi kegiatan pendahuluan. Selanjutnya yakni kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Aktivitas yang dilakukan antara lain yang pertama, guru memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Yang kedua, guru menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tentang topik sistem pencernaan pada manusia. Yang ketiga, guru menayangkan sebuah video tentang sistem pencernaan pada manusia. Kemudian, guru meminta peserta didik untuk mengamati video tentang sistem pencernaan pada manusia. Lalu yang terakhir, guru meminta peserta didik untuk memberikan pendapat atau tanggapan tentang apa yang telah diamati terkait video tersebut. Berikut ini merupakan dokumentasi aktivitas orientasi peserta didik pada masalah. Kegiatan inti yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Aktivitas yang dilakukan antara lain, guru membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok belajar yang terdiri dari 6 kelompok kecil. Kemudian aktivitas yang kedua, guru membagikan LKPD dan menjelaskan langkah pengerjaan LKPD tersebut. Kegiatan inti yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan peserta didik secara mandiri maupun kelompok. Aktivitas yang dilakukan antara lain yang pertama, siswa mengerjakan LKPD yang telah dibagikan. Yang kedua, guru memberikan bimbingan kepada siswa, terutama siswa yang tingkat kemampuannya masih kurang. Dan yang terakhir, siswa melakukan diskusi untuk menyelesaikan LKPD. Berikut ini merupakan dokumentasi aktivitas membimbing penyelidikan peserta didik secara mandiri maupun kelompok. Kegiatan inti yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Adapun aktivitasnya antara lain, yang pertama, setelah siswa selesai mengisi LKPD, siswa bersama dengan kelompoknya mulai mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian, aktivitas yang kedua, siswa secara bergantian menanggapi hasil presentasi teman sejawatnya. Kegiatan inti yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Adapun aktivitasnya antara lain yang pertama, guru mengkaji ulang hasil diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, guru memberikan penjelasan jika ada pertanyaan yang tidak terjawab atau meluruskan dan memberikan penguatan jika ada jawaban yang kurang tepat. Kemudian yang ketiga, guru meminta beberapa peserta didik menyimpulkan apa yang sudah dipelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Dan aktivitas yang terakhir, guru memberikan penghargaan, misalnya berupa pujian atau bentuk penghargaan lainnya kepada kelompok yang berkinerja baik. Kegiatan yang terakhir yaitu penutup. Adapun aktivitasnya antara lain yang pertama, guru mengajak peserta didik untuk mengulas ulang materi yang telah dipelajari mulai awal hingga akhir. Kemudian yang kedua, guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk tetap semangat dalam belajar.
Kemudian yang terakhir, guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Selanjutnya yaitu aktivitas scaffolding. Aktivitas scaffolding yang pertama, guru memberikan scaffolding di awal pembelajaran berupa penjelasan materi terkait sistem pencernaan pada manusia. Aktivitas ini bisa dilihat pada dua gambar di samping. Pada gambar pertama, guru menjelaskan materi terkait sistem pencernaan pada manusia. Sedangkan untuk gambar kedua, siswa menyimak penjelasan dari guru terkait sistem pencernaan pada manusia. Kemudian, scaffolding ini dilakukan dengan membagi peserta didik dalam kelompok sesuai ZPD untuk berdiskusi dalam mengerjakan lembar kerja peserta didik. Aktivitas scaffolding yang berikutnya yaitu guru memberikan bantuan dan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan melalui pemberian contoh, kata kunci, atau hal lain yang dapat memancing siswa ke arah kemandirian belajar. Aktivitas scaffolding yang selanjutnya yaitu peran tutor sebaya dalam memberikan bantuan dan bimbingan kepada temannya yang mengalami kesulitan. Seperti halnya yang terlihat pada gambar di bawah, pada gambar tersebut dapat terlihat bahwa salah satu siswa memberikan bantuan dan bimbingan kepada temannya yang mengalami kesulitan untuk memahami materi sistem pencernaan pada manusia. Aktivitas scaffolding yang selanjutnya yaitu guru memberikan bantuan dan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan dengan melakukan pengecekan. Aktivitas scaffolding yang berikutnya yakni secara perlahan-lahan guru mengurangi bantuan atau bimbingan yang diberikan kepada peserta didik sampai peserta didik mampu untuk memecahkan permasalahan secara mandiri. Kemudian, aktivitas scaffolding yang terakhir yakni saat scaffolding sudah tidak diberikan, peserta didik di kelas 8G ini mampu mengerjakan tes kognitif secara mandiri. Adapun hasil yang diperoleh setelah menerapkan scaffolding pada ZPD antara lain yang pertama, peserta didik mampu berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran. Yang kedua, hasil belajar peserta didik meningkat. Yang ketiga, dengan adanya penerapan scaffolding pada ZPD ini, peserta didik menjadi terlatih untuk memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menjadi lebih meningkat. Yang kelima, ketika peserta didik dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil, peserta didik bisa berinteraksi dengan baik dengan rekan kelompoknya sehingga dapat meminimalisir kesenjangan antar peserta didik. Kemudian yang terakhir, dengan adanya penerapan scaffolding pada ZPD ini mampu memudahkan guru untuk pemetaan pengetahuan peserta didik. Selanjutnya yaitu pembelajaran dan replikasi penerapan scaffolding pada ZPD. Pembelajaran dan replikasi penerapan scaffolding pada ZPD yang dapat dipertimbangkan yaitu desain scaffolding yang akan diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Misalnya saja dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Menurut Waruwu dan Sitinja tahun 2022 menyatakan bahwa penggunaan media yang menarik mampu meningkatkan antusiasme peserta didik dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, guru perlu merancang media pembelajaran yang menarik agar peserta didik lebih termotivasi untuk terlibat dalam pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, guru juga perlu merancang pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan sebagai permasalahan menyesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik di sekolah tempat kita mengajar. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam pengerjaan UAS ini. Cukup sekian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.